Perkenalkan, nama saya Edwardus Gade Asmoro dari kelas 11 animasi 2 dengan nomor absen 11, nomor gudep 07235, Ambalan Mayor dan Mogot dan Pangkalan SMK Strada dan Mogot. Pada kesempatan hari ini di proyek Pramuka saya akan memberikan materi SKU tentang sejarah Pramuka di Indonesia dan juga di dunia. Sejarah lahirnya Pramuka di dunia. Berdirinya Pramuka diprakarsai oleh Baden-Powell mulanya pada tahun 1907 ketika Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, ia mengadakan perkemahan Pramuka di Pulau Brownsea di Inggris. Pengalaman tersebut ia tulis dan dijadikan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku tersebut tersebar di seluruh penjuru Inggris, bahkan di beberapa negara lainnya, hingga akhirnya dibentuklah organisasi Pramuka. Organisasi ini semula hanya diikuti oleh para anak laki-laki. Namun, ketika tahun 1912, Baden-Powell dibantu oleh sang adik Agnes Powell mendirikan organisasi pramuka untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Organisasi Girl Guides ini kemudian dilanjutkan oleh istri dari Baden-Powell. Ia kemudian membentuk organisasi pramuka usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala pada tahun 1961. Organisasi ini juga dilengkapi dengan buku panduan di Jungle Book. Setelah membentuk pramuka untuk usia anak-anak, kemudian Baden-Powell membentuk atau mendirikan Rover Scout atau pramuka untuk anak remaja usia 17 tahun pada tahun 1918. Di tahun 1920, tepatnya tanggal 30 Juli hingga 8 Agustus, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan tersebut merupakan pertemuan besar antara para anggota pramuka di seluruh dunia. Acara tersebut dilakukan seperti berkemah bersama, dan Jambore pertama ini diadakan atau dilaksanakan di Olympia Hall di London dengan jumlah peserta sekitar 80.000 peserta atau anggota pramuka yang berasal dari 34 negara yang berbeda. Dalam acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Kemudian di tahun 1920 juga dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kemudian London ditetapkan sebagai kantor Perserikatan Pramuka Sedunia. Namun berpindah pada tahun 1958 di Geneva dan berpindah lagi ke Swiss pada tahun 1968. Eksistensi pramuka semakin melambung tinggi pada tahun 1922 ketika Baden-Powell menerbitkan buku keduanya tentang pramuka yang berjudul Roving to Success, yang artinya mengembara menuju sukses. Buku itu menceritakan tentang seorang pemuda yang berjuang mengayuh nampan hingga sampai di sebuah pantai. Cerita tersebut ternyata menginspirasi banyak orang, hingga akhirnya gerakan pramuka kian berkembang. Sekarang, Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu di Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai pada tahun 1912 ketika sebuah organisasi yang didirikan oleh Belanda dengan nama Nederlandse Pathfinders Organisatie, maaf jika penyebutan saya salah, atau yang disingkat dengan NPO yang kemudian berganti nama menjadi NIPV pada tahun 1916. Melihat gerakan pramuka yang berada di Indonesia, membuat tokoh-tokoh bangsa berniat untuk mendirikan Pathfinders atau pandu untuk anak bangsa. Dan dari itulah terbentuk Pathfinders Indonesia seperti JPO atau Javanese Pathfinders Organisatie, JJP, Nati PIJ, SIAP, dan Pathfinders Muhammadiyah yang kemudian berganti nama menjadi Hizbul Watan atau HW. Organisasi tersebut kemudian bersatu dan terbentuklah PAPI atau Persatuan Antara Pandu Indonesia. PAPI tidak dapat bertahan lama. Kemudian dibentuklah Panduan Bangsa Indonesia atau KBI yang dirintis oleh tokoh dari Jom Java Pathfinders atau JJP, INPO, dan PPS. Kemudian PAPI mengembangkan diri menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan di Indonesia atau BPPKI
pada bulan April tahun 1938. Eksistensi gerakan kepanduan di Indonesia semakin meningkat. Hal itu membuat banyak gerakan kepanduan bermunculan di Indonesia pada tahun 1928 hingga 1935. Gerakan tersebut ada yang bernafas dalam kebangsaan maupun agama. Untuk yang bernafas dalam kebangsaan antara lain Pandu Indonesia atau PI, Pathfinders Organisasi Pasundan atau POP, Pandu Keselamatan atau PK, Sinar Padu Kita SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia atau KRI. Sedangkan kepanduan yang bernafas di agama seperti Pandu Ansor, Al-Watani, Hizbul Watan, Kepanduan Islam Indonesia atau KII, IPO atau Islamic Pathfinders Organisasi, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia atau KAKI, dan Kepanduan Masehi Indonesia yang disingkat KMI. Pada tanggal 28 Desember 1945 dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo. Kepanduan ini merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tanggal 1 Februari 1947. Namun, tahun-tahun berikutnya banyak organisasi kepanduan yang kembali bermunculan hingga kemudian Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengganti keputusan nomor 93 tadi dengan keputusan baru nomor 23441 Kabupaten KAB tanggal 6 September 1951. Hal ini memungkinkan organisasi kepanduan lain selain Pandu Rakyat Indonesia, contohnya terbentuknya IPindo atau Ikatan Pandu Indonesia pada tanggal 16 September 1951. Kemudian IPindo diterima menjadi anggota International Conference atau organisasi kepanduan sedunia. Mewakili Indonesia masuk dalam Far East Regional Scout Officer pada hitung dari tahun 1950 hingga tahun 1960. Organisasi kepanduan di Indonesia berjumlah 100. Organisasi-organisasi tersebut terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPindo, Popindo, dan PKPI. Kemudian, tanggal 9 Maret 1961, Presiden Soekarno memberikan amanat memimpin Pandu di Istana Merdeka. Beliau menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia dan kemudian meleburnya menjadi organisasi baru dengan nama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Kemudian terciptalah Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 1961 ditandatangani oleh Presiden RI I.R. Juanda karena waktu itu Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya, Gerakan Pramuka di Indonesia mulai dikenalkan secara resmi pada tanggal 14 Agustus 1961. Hal tersebut bersamaan dengan Presiden RI menganugerahkan Panji Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Saat Gerakan Pramuka dikenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961, maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pramuka di Indonesia. Setiap tahunnya, seluruh anggota Gerakan Pramuka se-Indonesia akan memperingati hari tersebut. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan akhir kata saya ucapkan salam Indonesian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.